Wah, ini apa nih, Kang? Oh, itu sapi kita, Kang. Produk Waduh, kulinernya salah kita. satu produk ya? Iya, benar. Oke, lihat tuh. Sapi nih. Isinya sapi pasti. Ini kalau kita mau ini ada restorannya atau Nggak gimana ada. Ini pemasarannya? konsepnya kita ghost kitchen. Oke. Jadi kita semua outlet kita nggak ada dine-in-nya, Om. Ya, Jadi semuanya 100% jualan via platform online. Gitu. ya. Semua Semua sapi ya, mancuy. Semua. termasuk untuk yang kuliner. Kuliner ya. Ya, Yang kuliner ini semuanya online. ya. Dan di share Ini online. perusahaan yang keberapa ini, Kang? Udah lupa kalau ini yang berapa. Luar biasa. Ini termasuk yang rising star nih, ini baru usianya bentar tapi Ya. termasuk yang pertumbuhannya cukup tinggi Ya. gitu. Kang bisa dijelasin nggak? Saya sapi itu apa, Kang? Saya Saya aja sapi- pertama baca tadi, saya sapi apa ya? Saya Ini sapi. makanan khas NTT sebenarnya, jadi sapi asap. Jadi Ya. dagingnya kita asap, terus dicampur dengan berbagai macam rempah, sambel. Nah jadilah Ya. si sapi ini. Jadi si sapi ini baru tenar mungkin 3 tahun ke belakang lah Om. Iya. Jadi 2-3 tahun ke belakang itu muncul si sapi ini dan kita lihat datanya, kan kita bisnis by data sekarang. Pertumbuhannya terus naik. Iya, Jadi biasanya ada makanan tipe yang muncul kemudian hilang, kayak dulu es kepal Milo atau apa. Nah, kalau makanan itu bisa bertahan lebih dari 2 tahun, itu udah menjadi kategori baru. Jadi ini bukan makanan apa ya, musiman. Saya sapi udah 3 tahun nih waktu itu usianya. 3 tahun, ini terus naik. Berarti ini emang kategori baru nih, sama kayak geprek. Dulu geprek pertama kali muncul kan orang, ini mah sebentar juga ngilang. Tapi Ayam sampai geprek. sekarang Ayam ayam geprek. geprek Oh. ada terus. Iya, betul, Kan? betul. Bahkan mengalahkan pecel lele ayam penyet. Ayam penyetan udah kalah sama geprek sekarang. Iya. Nah sama, saya sapi waktu itu setahun 2 tahun pertama ini makin paling musiman ya. Begitu kita lihat setelah 3 tahun kok naik terus marketnya, bahkan sampai 10 kali lipat kenaikannya. Iya. Yaudah deh, berarti sekarang marketnya udah mature, kita masuk ke bisnis ini gitu. Iya. Nah akhirnya kita bikin, sebenarnya bisnis kita bukan mancuy, namanya Happy Eats. Happy Eats itu kita platform restoran yang full namanya cloud kitchen, jadi kita nggak punya dine in, semuanya via online. Nah nanti di cloud di Happy Eats ini akan ada beberapa brand. Ini baru satu brand kita. Bulan ini kita launching lagi mie Cihui namanya. Nah, nanti ada nasi goreng, ada dan seterusnya. Jadi target kita di atas 5 brand, untuk satu restoran itu akan ada 5 brand. Gitu. Ini namanya apa cloud kitchen. Gitu sih Om. Ya. Kan ini produk tadi kan dari NTT ya, Kang ya? Iya dari NTT. Dan awalnya kan banyak orang nggak kenal ya sama Iya, benar. sei sapi itu ya. Gimana cara Kang Hermawan memperkenalkan ke orang sehingga orang tahu produk sei sapi Iya. ini? Sebenarnya kalau sekarang sudah pada kenal karena Iya. kita lihat data pencarian di aplikasi aja, orang ngetik kata si sapi sehari itu 5.000 orang Om. Jadi trafficnya sudah rame, walaupun mungkin belum semua orang Iya. tahu ya, tapi trafficnya sudah rame. Nah sekarang akhirnya kalau kita bisnis mau cepat itu kita coba hindari bisnis yang kita harus mengedukasi pasar. Karena kalau misalnya kita tiba create makanan baru nih, es krim hangat misalnya, ini kita harus mengedukasi pasar nih, ini ada es krim yang hangat. Memang potensi kita berhasil, kalau ini berhasil kita akan jadi pionir yang pertama. Tapi ini 1 banding sekian nih. Iya. Nah, kalau saya lebih baik kita baca data aja yang rame apa. Waktu itu kita langsung ini sapi nih rame nih, growth-nya bagus nih, pembeliannya. Kemudian kompetitornya siapa aja, kita analisa kompetitor. Oh, kompetitor yang paling bagus ini, kelemahannya apa? Kita survei lagi tuh. Kompetitor ini kelemahannya ini, kalau dianin nggak enak, packaging-nya jelek, macam-macam. Oke deh. Berarti kita create sebuah bisnis di market pasar ini yang kelebihan kita, yang semua kelebihan kompetitor adalah standar di kita, dan kelemahan kompetitor adalah kelebihan di kita. Nah, ini kita create ini. Kenapa kita bikin begini? Ini emang dari hasil survei. Jadi kita survei ratusan orang dulu untuk kita meng-create produk ini. Dan itu jadi standar. Ini sekarang istri Survei bikin ini dalam bentuk apa, Kang? survei pakai Google Form, kita edarkan ke lingkungan kita, teman-teman kita, target market lah. Ini istri lagi mau bisnis tas nih. Saya bilang udah bikin kuesioner dulu, nih pertanyaannya bikin ini, ada berapa puluh pertanyaan itu. Respondennya siapa? Respondennya teman-teman, teman-teman kuliah, pokoknya yang target market kita aja. Udah dapat data 200, oke kita analisa, berarti nanti kita create-nya berdasarkan dari data ini. Saya dapat linknya kemarin. Apa? Oh, dapat Istri saya yang isi. Oh iya, itu ngisi berarti ya. Nah itu. Jadi sekarang betul. bisnis by data semua. Iya. Jadi kita create sesuatu by data, begitu kita launching pasti keterima pasar. Iya. Kenapa? Karena ini permintaan pasar.
Yang jadi responden kenapa teman nggak orang umum gitu? Umum juga itu kan nyebar kemana-mana, karena targetnya ratusan kan sebanyak mungkin. Oh. Umum, ya umum juga ada. Ya, tapi mulai dari kan pasti minta tolong di-share ke teman-teman yang lain, jadi nyebar kemana-mana. Yang tas itu kemarin udah 200 dalam waktu berapa hari itu 2-3 hari. Saya minta terusin naikin lagi sampai kalau bisa 1000 data, ini data akan valid banget. Iya. Gitu. Termasuk survei seberapa besar kemampuan orang membeli Mau beli. tas. Jadi saya tanya di pertanyaan itu kalau mau beli tas Itu. berapa harga Setahun? yang mau dibayar? Setahun berapa kali beli tas. Data itu penting. Jadi ketika kita launching, kalau dari survei orang belanja 150 sampai 250, jangan jual 300. Jual harga 200. Oh. Jadi kita launching udah pasti orang sanggup bayar. Kan itu hasil survei. Iya, iya. Kang, kembali lagi ke yang ini ya Kang ya. Kan Akang bilang tadi bahwa sekarang ini kan orang sudah banyak yang kenal. Betul. 3 tahun yang lalu mungkin tidak banyak orang yang kenal Iya. sapi. Betul, betul. Nah, sebenarnya kan kalau kita gali kuliner-kuliner daerah banyak yang enak. Betul. Tetapi tidak mudah untuk kita memasarkan Iya. produk yang enak itu karena produknya memang tidak dikenal. Nah, waktu 3 tahun yang lalu gimana cara memperkenalkan? Oh, kalau ini kita baru sekarang, Om. Baru sekarang. Saya sapinya muncul 3-4 tahun yang lalu. Oh, jadi Saya orang lain yang Jadi- memperkenalkan saya sapi. Iya. Ya. Jadi kan di bisnis itu ada dua model, product driven sama market driven. Product driven tuh kalau Apple tuh. Ya. Apple tuh zaman dulu belum ada tablet, dia bikin tablet memperkenalkan Ya. banyak orang. Nah, kalau market driven Samsung tuh begitu tahu tablet rame, dia bikin lah tabletnya. Punya itu pasti kiat nggak, rame. Kang, cara Apa? memperkenalkan produk baru. Sebenarnya ini produk-produk lama. Produk lama ya. Tapi untuk di daerah lain itu bisa dikatakan produk baru kan. Betul. Nah, punya kiat nggak? Nah itu brand awareness-nya harus kuat. Kayak yang saya produk keripik Krenis itu kan keripik Ya. brownies itu belum pernah ada. Crackers brownies itu ini produk yang pertama. Effortnya besar untuk kita pakai influencer, kita pakai artis-artis waktu itu. Yang iklanin produk Krenis itu Sandiaga Uno, Siren Sungkar, Melly Guslow itu kalau dilihat di internet itu yang iklanin produk kita. Effortnya besar banget. Mancu ini kita tidak ada biaya. Kita beriklan sampai sekarang cuma 400.000 sekali aja pakai influencer. Sampai sekarang kita nggak pernah ngiklan lagi pakai artis dan macam-macam. Kenapa? Karena memang marketnya sudah rame, trafficnya. Jadi kita tinggal taruh di traffic sudah pasti akan kebeli. Yang paling tinggi cara promosinya pakai apa? Influencer masih kalau Influencer. Dari sosial media semua. Sosial media masih influencer sama iklan sosmed aja. Di IG sama di Facebook. Ya. IG, Facebook, IG, Facebook, kita TikTok. itu aja doang. Biayanya besar nggak Kang? Kalau tergantung sih, tapi biaya iklan kita sebulan di angka puluhan juta ada sih. Untuk Dia saat iklan ini. ads di Google, Untuk Facebook. satu produk Semua, ya? semua Oh, semua produk. Sama produk mungkin ada 7 juta, ada juga brand yang sampai ada satu brand yang sampai 30 juta per bulan, itu ada Ya. juga gitu. Di antara 10 perusahaan ya Om, yang paling gede omsetnya yang mana nih? Saling support sih. Saling support. Atau yang paling kecil yang harus disubsidi terus? Sudah nggak ada yang subsidi sekarang. Oh, nggak ada ya? Semuanya sudah mandiri. Jadi dari 10 itu sama lah, rata-rata lah sama ya. Iya, ada yang masih growth, ada yang pas pandemi naik drastis, ya macam-macam loh. Namanya bisnis kan kita nggak bisa ini ya. Jadi artinya pandemi tidak artinya bencana ya, ada juga Iya, yang ada pasti ada berdampak sih, tapi alhamdulillah ya karena begitu pandemi kemarin kan, wah ini kayaknya harus jualan APD, masker dan macam-macam. Kita langsung create perusahaan, kita bikin PT baru, ngurus izin ke Kemenkes. Kita jadi perusahaan penjual alat alkes kemarin. Oke. Kita distribusiin APD, kita distribusiin masker. Masih ya? Sekarang udah sepi sih, nggak terlalu banyak. Ya itu 2021 lumayan itu create menghasilkan revenue yang lumayan. Itu sampai kita udah ngurus ke Kemenkes, bikin PT baru untuk masuk ke sana. Ya dari situ alhamdulillah bisa nutupin yang lagi drop gitu. Kang, kalau ini kiat berpromosi lewat medsos kan? Jujur aja saya kurang paham Om itu Om. Nggak paham. Jadi ya kita kan ada tim, jadi saya nggak pingin jadi pengusaha yang pintar sebenarnya. Kalau saya jadi pengusaha yang pintar semuanya saya ngurusin, Ya, malah hasilnya nggak akan capek, maksimal. Jadi saya fokus ke core kompeten saya adalah manage team dan manage team, negosiasi sama ngedevelop people. Ya. Ya udah, saya fokusnya ke 3 hal ini. Yang paling efektif di medsos apa? Yang kalau menurut Tergantung ada yang Instagram, ada yang Facebook. Cuma saya nggak tahu detailnya ya karena tapi emang semuanya dianggap itu efektif ya? efektif, sosmed efektif. Ya. Tapi kalau karena saya orangnya suka ya
ya kebetulan kalau karyawan di kita tuh kan loyal ya. Ada turnover di kita termasuk kecil banget turnover di kita. Kenapa ya karena saya suka sih ketika ada tim yang masuk dari lulusan SD. Ada tim kita SD, sekarang udah levelnya di supervisor, setingkat sama yang sarjana dan macam-macam. Itu saya suka tuh mendevelop kayak gitu. Nah kalau kita ingin mendevelop people kayak begitu, kalau kita masih ngerjain semuanya, ya mereka cuma jadi level bawah terus. Nah saya pingin lihat orang lain juga bisa tumbuh, bisa sukses, Nah, bisa ada yang punya menarik mobil. ini dari yang dikatakan Kang Hermawan tadi ya, bahwa di sini karyawannya semua itu loyal. Banyak orang mengalami kegagalan bisnis itu karena karyawan yang tidak loyal. Ya itu pasti selalu ada ya. Ya. Nah, bagaimana membuat mereka menjadi loyal, Kang? Ya kan, kalau saya sih memanusiakan manusia aja Om. Ya. Jadi sebagai contoh di Airvan. Di Airvan ini kita benar-benar pikirin mereka. Contohnya mereka dapat fasilitas umroh. Kita udah umrohin nih. Beberapa orang umroh, kemudian kurban juga kita kasih. Kemudian apalagi fasilitas kesehatan. Jadi kalau di tempat lain mungkin cuma dapatnya BPJS perorangan, kita kalau orang tua sakit ini kita biayai Om. Oh gitu. Kita ada kerja sama klinik, kedua orang tua sakit, ada bawa sana nanti kita yang pikirin. Jadi kita coba pikirin mereka supaya mereka bantuin kita mikirin konsumen kita, bukan mikirin saya nih. Ya, kuncinya sejahterakan dulu mereka ya. Ya, karena tugas bisnis owner itu membahagiakan karyawan, mensejahterakan karyawan. Tugas karyawan membahagiakan konsumen. Kalau konsumen bahagia, yang dapat keuntungannya owner dan karyawannya. Itu tugas saya bukan bagian konsumen, itu tugasnya tim. Tugas kita gimana tim itu nyaman, tenang, happy, itu. Udah, Thank you. Om Yus? Udah. Siap. Ini kalau nggak direm nih pengen nanya terus nih Nanya Om. terus. Iya, karena Kasihan juga. saya juga pengen belajar jadi Kang pengusaha. Hermawannya juga perlu kerja. Cuman Kalau kita saya kelamaan di sini. mau ngebakar apa ya? Kalau dia ngebakar ijazah biar nggak ada pilihan gitu. Ya, Pak RW biarkan aja Pak RW selamanya lah. Sudah mantan. Udah mantan sekarang. Ya. Kang Hermawan, terima kasih ya. Atur nuhun. Oke ya. Sampai ketemu Atur lagi. nuhun. Siap, atur nuhun Iya. Om Heri. Ya, di bawah dong. Oh, iya. Oke. Makasih. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.